Nama Junita dengan NIM 23210045. Selanjutnya ada Halimah Siahan 23210038. Dan terakhir Adija Nuridaya dengan NIM 23210014. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memaparkan modul ajar yang telah kami susun sebelumnya untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Yeni Rostikawan. Untuk itu, mari kita simak sama-sama pemaparan modul ajar yang telah kami susun. Di sini kami membuat modul ajar Satuan Pendidikan SMP untuk kelas 7 dengan mata pelajaran teks prosedur dengan model problem based learning. Sebelumnya, kami sudah mensurvei dan menemukan beberapa masalah yang sering terjadi di jenjang SMP, khususnya kelas 7 pada pembelajaran teks prosedur ini. Dan kami sudah memilih beberapa. Yang pertama, siswa seringkali kesulitan memahami urutan langkah-langkah dalam teks prosedur. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa urutan langkah sangat penting untuk keberhasilan suatu proses. Selanjutnya, solusi yang dapat kami gunakan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dan melakukan aktivitas kelompok beserta dengan pendekatan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran atau CP, di sini kami mengambil 2 CP. Yang pertama, peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Selanjutnya, peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Tujuan pembelajaran atau TP dari CP tersebut, yang pertama, peserta didik dapat merancang teks prosedur yang dapat melakukan dalam kelompok berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan teks prosedur dalam bentuk tulisan, infografis, audio. Lanjut, untuk penilaian, kami mengambil 3 penilaian atau assessment. Yang pertama, penilaian awal non-kognitif. Di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologis peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, dan minat peserta. Yang kedua, asesmen formatif. Di sini asesmen formatif dilakukan dengan observasi, bisa dilihat dari berbagai tulisan di sini. Dan terakhir atau ketiga, kita menggunakan penilaian sumatif. Sumatif di sini merupakan asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam untuk LKPD atau lembar kerja peserta didik, kami sudah membuat di sini peserta didik diharuskan mengisi lembar ini dan nanti dikumpulkan kepada gurunya. Untuk kegiatan pembelajaran diawali dengan persiapan guru untuk meminta ketua kelas memimpin doa, selanjutnya menanyakan kabar dan mengabsen. Selanjutnya masuk ke inti pembelajaran. Di sini peserta didik mengamati tayangan video teks prosedur tentang membuat sesuatu. Selanjutnya peserta didik melakukan tanya jawab mengenai video yang diamati. Guru menyampaikan ada beberapa kelompok yang akan dibagi
Selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan konten kesukaannya yang mereka sukai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Tiap kelompok diberi konten yang sesuai dengan kesukaannya. Selanjutnya, guru membagikan LKPD pada setiap kelompok. Guru menjelaskan tentang teks prosedur. Selanjutnya, guru membimbing siswa mengerjakan tugasnya sesuai petunjuk. Selanjutnya, di sini guru membimbing siswa untuk mengerjakan proyek dalam menulis teks prosedur. Secara berkala, guru menerima konsultasi siswa berkaitan dengan berkembangnya proyek. Guru memberikan masukan atau saran dengan perbaikan proyek siswa. Guru juga menilai sikap siswa dalam proses mengerjakan proyek dan menulis teks. Dilanjut, guru meminta siswa mempresentasikan hasil tugasnya melalui kesukaannya di depan kelas. Guru secara acak meminta siswa menanggapi komentar. Di sini guru mengevaluasi hasil produk siswa dan memberikan umpan balik komentar positif yang dapat membangun kemampuan siswa. Setelah dinilai, produk yang ditulis dipajang di mading sekolah. Dan untuk tahap akhir atau penutup, guru dan peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Guru juga menyimpulkan materi pada hari itu. Terus guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Guru juga memberikan informasi mengenai bahan bacaan untuk pertemuan selanjutnya yang harus dipelajari siswa. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa di satu semester perkuliahan dalam refleksi yang dapat saya sampaikan tentang apa yang sudah dikuasai dan belum dikuasai selama satu semester perkuliahan. Dalam satu semester perkuliahan ini, saya masih cukup paham dengan beberapa hal, terutama bagian perencanaan pembelajaran. Saya merasa mempercayai diri dalam merancang kegiatan belajar yang efektif. Namun, saya masih kesulitan memahami modul pembelajaran dan beberapa topik yang lainnya. Saya juga masih bingung dengan soal-soal yang lebih sulit dan sering terburu-buru saat mengerjakan tugas karena belum bisa mengatur waktu dengan yang lainnya. Kedepannya, saya ingin lebih sering diskusi dengan teman atau mungkin teman-teman yang lainnya yang dari luar kampus lain seperti teman-teman dari Unpati mungkin di lain hari dan mencari sumber lain seperti video atau buku untuk membantu memahami materi yang masih sulit menurut saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Belum dikuasai dalam materi ini. Terima kasih. Refleksi satu semester perkuliahan dalam materi perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Untuk perencanaan pembelajaran sudah paham, mungkin untuk diperkuat pemahaman saya akan mencari informasi yang lebih banyak dan juga berdiskusi bersama teman-teman yang lain baik di IKIP ataupun di luar IKIP. Untuk evaluasi pembelajarannya mungkin saya harus lebih berkreatif dalam membuat evaluasi, dalam membuat teknik evaluasi agar lebih kondusif kepada siswa dan juga lebih berlatih untuk menciptakan materi ajar yang lebih kreatif dan menarik untuk siswa agar siswa tidak bosan dalam mempelajari materi tersebut, dan juga akan terus berlatih mencari informasi atau berdiskusi supaya dapat menguasai materi yang belum dikuasai dalam materi ini. Terima kasih. Bagi saya, semester ini memberikan pengalaman belajar yang berharga dalam mata kuliah ini, khususnya dengan adanya kolaborasi antara IKIP dan Unpati menjadikan kita lebih menambah wawasan lebih luas lagi tentang
gimana sih pembelajaran ini berlangsung. Selanjutnya, saya merasa telah menguasai beberapa aspek penting seperti memahami konsep dasar perencanaan pembelajaran, mendesain RPP, mempelajari berbagai bentuk pembelajaran. Di sisi lain, masih ada beberapa hal yang belum saya kuasai sepenuhnya, antara lain menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif, mengembangkan asesmen yang autentik, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, saya merasa telah mendapatkan banyak manfaat dari mata kuliah ini. Namun, saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya pelajari dan tingkatkan untuk menjadi seorang guru bahasa dan sastra Indonesia yang profesional. Saya akan terus belajar dan berlatih agar dapat menerapkan ilmu yang telah saya peroleh dengan lebih. Menurut saya, UAS berbasis proyek ini memberikan pengalaman yang lebih berbeda dan lebih bermanfaat dibandingkan ujian biasanya. Kenapa? Karena saya merasa metode ini membantu saya belajar menerapkan teori ke dalam praktik nyata. Selain itu juga, saya merasa lebih kreatif, berdiskusi dan kerjasama dengan teman-teman kelompok. Tantangan yang ada pada pengaturan waktu dan kerjasama tim, terutama kalau ada perbedaan pendapat. Tapi dari sisi berbeda, banyak hal yang bisa membantu untuk masa depan. Secara keseluruhan, di sini sangat membantu. Akan lebih baik kalau ada panduan yang jelas dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Menurut saya, UAS berbasis proyek sangat bermanfaat karena di sini kita berbagi pendapat, berbagi pemikiran, dan juga ide untuk saling melengkapi pemahaman dan juga melakukan diskusi terbuka untuk mengurangi kesalahpahaman. Nah, di sini juga kami menghargai kontribusi setiap anggota untuk membangun semangat tim dan juga motivasi serta menghargai supaya anggota aktif dan juga kreatif. Mungkin tantangannya terdapat dalam waktu, perbedaan pendapat, dan juga kesulitan dalam proyek. Dari saya, pelaksanaan UAS proyek ini memberikan pengalaman berharga bagi kelompok kami, bahkan saya sendiri pun. Kami belajar bagaimana membagi tugas secara efektif, mengatasi hambatan bersama, dan saling mendukung satu sama lain. Prosesnya memang menantang, terutama dalam hal koordinasi waktu dan menyelesaikan masalah teknis. Tetapi melalui diskusi dan kerjasama yang baik, kami berhasil menyelesaikan proyek tepat waktu. Kami merasa kemampuan. Assalamualaikum.